semuanya, kembali lagi sama aku. Jadi izin memperkenalkan diri, nama aku Ardelia Putri Ramadhani, NPM 1813031057 dari kelas A. Jadi guys, di sini aku akan ngejelasin laporan keuangan perusahaan jasa di mana video ini dibuat untuk pelaksanaan UAS mata kuliah praktik akuntansi di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Fani Rahmawati MPD. Check it out. Jadi langsung aja. Jadi di sini terdapat usaha Grasim Tailor yang menyediakan jasa jahit lain, yaitu yang pertama baju wanita tanpa furing 160.000 per baju. Yang kedua baju wanita dengan furing 190.000 per baju. Yang ketiga baju pria tanpa furing 100.000 per baju. Yang keempat baju pria dengan furing 140.000 per baju. Yang kelima celana wanita 150.000 per celana. Yang keenam celana pria yaitu 165.000 per celana. Lalu yang ketujuh ada permak baju wanita dan pria senilai 20.000 sampai dengan 50.000 per baju. Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama, yaitu transaksinya. Pada tanggal 2 April, Nona Syahda menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 200 juta. Kita taruh di jurnal umumnya, yaitu kas pada modal senilai 200 juta. Kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Lalu yang tanggal 3, Nona Syahda membeli 3 unit mesin jahit Singer senilai 4 juta tunai. Lalu Nona Syahda juga membeli 3 unit mesin obras senilai 1.300.000. Jadi harga satunya itu 4 juta. Dan Nona Syahda membeli 3 unit. Jadi 4 juta dikali 3 sama 15. Jadi pada tanggal 3 di sini kita letakkan debit senilai 12 juta, lalu di kredit 12 juta, keterangannya itu mesin jahit pada kas, lalu mesin obras pada kas sama. 1.300.000 dikali 3 sama dengan 2.900.000 gitu. Lalu pada tanggal 4 April membeli perlengkapan tailor, gunting, penggaris, benang, membeli perlengkapan tailor, gunting, penggaris, benang, obras, benang jahit senilai 1.100.000. Di jurnal umumnya kita tulis perlengkapan pada kas senilai 1 juta karena perlengkapan bertambah dan kasnya berkurang karena kita beli secara. Lalu yang ke tanggal 6, menyewa ruko untuk kegiatan usaha tailor selama 3 tahun senilai 63 juta. Di jurnal umumnya kita tulis beban sewa senilai 63 juta pada kas karena kita menyewa tempat ruko dan kas kita berkurang senilai 60 juta. Lalu pada tanggal 10 April menerima jasa tailor antara lain. Yang pertama yaitu baju wanita 1 potong secara tunai, lalu 1 potong secara kredit. Jadi tadi kita udah di atas. Jadi tadi kita udah dijelasin yaitu harga-harga per potong baju itu berapa. Dan di sini kita dapat 1 potong tunai dibayar tunai, lalu 1 potong lagi baju pria dibayar tunai. Lalu celana pria 1 potong dibayar tunai dan permak baju 3 potong tunai senilai 30.000. Jadi dihasilkan di sini pada tanggal 10 yaitu kas bertambah 605, piutang bertambah juga 580, lalu pendapatan usahanya bertambah di kredit 1.185.000. Jadi kita mendapatkan tunai itu senilai 405.000. Dan piutang itu uang kita yang lagi sama orang karena dia kredit itu senilai 580. Dan pendapatan usahanya kita jadi 1.180 karena 605 ditambah 508. Lalu pada tanggal 12 pun sama seperti di tanggal 10-nya, tapi perbedaannya adalah tanggal 12 ini semua dibayar tunai, jadi tidak ada piutang. Jadi kas bertambah 700.000 di debit, pendapatan usaha bertambah di kredit senilai 700.000. Lalu tanggal 13 membayar beban utilitas nilai 1.500.000. Nah, nih, di jurnal umumnya beban utilitas pada kas. Ini biasa ya, karena beban pada kas. Beban bertambah 1.500.000 di debit, dan kas pun berkurang di kredit senilai 1.500.000. Lalu pada tanggal 15 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita tanpa furing. Nah, tadi udah di atas sudah kita lihat harga-harganya. Nah, di jurnal umumnya kita tulis kas pada piutang karena kita menerima pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 10. Kalau kita lihat ke atas ada transaksinya gitu. Lalu pada tanggal 17 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 lagi nih. Tanggal 10 kita ada nih piutang. Nah, dilunasi pada tanggal 17. Jasa jahit baju pria dengan furing 2 potong. Transaksinya yaitu kas pada piutang senilai 280. Lalu pada tanggal 18 April
Lalu pada tanggal 18 April, membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obras sebesar 500 tunai. Jadi di jurnal umumnya ditulis perlengkapan bertambah 500.000 dan kas berkurang 500.000. Lalu pada tanggal 20 menerima pelunasan atau transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan furing 1 potong. Nah, itu sama tuh kayak tadi pada tanggal 17-16 itu. Nah, di jurnal umumnya kita tulis kas pada piutang senilai 140.000. Lalu pada tanggal 21 menerima jasa tailor antara lain. Kita lihat saksinya, jasa tailor. Ini pada tanggal 21 yaitu baju wanita dengan furing 2 potong dibayar secara tunai, baju pria tanpa furing 4 potong secara tunai, dan juga celana wanita 2 potong secara tunai, lalu permak baju 3 potong juga tunai. Dan transaksi yang terjadi yaitu di jurnal umumnya kas bertambah 155.000 dan piutang bertambah juga 650.000. Dan di kreditnya yaitu pendapatan usaha senilai 1.805.000. Kita tinggal tambahin aja tuh kas dan itu lanjut ya. Oke guys, aku rasa di tanggal-tanggal 21 sampai 27 itu transaksinya sama ya. Jadi mungkin kita langsung aja ke tanggal 29 nih. Pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.200.000. Jadi di jurnal umumnya kita tulis drive pada kas karena drive adalah pengambilan pribadi. Kita ngambil sendiri di kas untuk keperluan kendaraan, misalkan di luar dari kita membeli sesuatu ya, kalau keperluan pribadi senilai 1.200.000 yaitu transaksinya drive pada kas senilai 1.200.000. Kita bisa lihat di situ itu transaksinya. Lalu pada tanggal 29 lagi menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit celana pria 2 potong. Nah, kita lihat lagi aja tuh ke atas. Tanggal 21 senilai 2 potong jasa jahit celana pria. Kan tadi harga-harganya udah tahu tuh. Dihasilkanlah jurnal umumnya kas pada piutang senilai 330.000. Lalu pada tanggal 30 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju pria. Sama aja tuh kayak yang di tanggal 29. Cuma nominalnya yang berbeda, yang tadi dengan furing dan yang ini tanpa itu yang kita kas pada piutang senilai 200.000. Jadi total keseluruhannya kita jumlahkan di bawah ini harus jalan yaitu senilai 296.630. Nah, teman-teman kita langsung lanjut aja ke buku besarnya ya. Nah, nih di buku besar itu jadi perpindahan dari jurnal umum kita pindahin ke buku besar. Jadi dengan satu tempat itu khusus untuk pun itu gitu kayak contoh punya kas kita taruh semua di situ yang kasnya aja gitu. Terus kalau misalkan perlengkapan aja. Nah, dari jurnal umum itu kita pindahin ke buku besarnya yaitu hasilnya seperti ini. Kayak modal 200 juta kita taruh di debit, terus mesin jahit itu kan pokoknya yang terdapat di jurnal umum itu akun-akunnya kita letakkan di buku besar itu sesuai sama nama akunnya. Kayak misalkan di kas, kita taruh di kas, khusus kas gitu di buku besarnya nih. Contoh seperti terdapat debit, kredit, dan saldo. Jadi nanti kita taruh di debit 200 juta nih misalkan. Kita taruh di debit, lalu di kredit terdapat juga 12 juta, 3.900.000, 1 juta. Pokoknya semuanya di yang bertuliskan pindahin ke buku besar, lalu kita kurangi. Contoh seperti di gambar yaitu 200 juta dikurang 12 juta karena ada di kredit, lalu dikurang 3.900.000, dikurang 1 juta, dikurang 63 juta, dan hasilnya kita letakkan di saldo. Seperti yang kalian lihat di gambar. Dan lalu hasil akhirnya yaitu 114.890. Itu yang kasnya saja. Terdapat juga piutang usaha. Jadi yang khusus di jurnal umumnya itu piutang usaha, kita letakkan di buku besarnya pun di kolom piutang usaha. Sama aja seperti yang di kas, jika ada debit, jika ada uang di debit senilai segitu, kita kurangkan dengan yang di kredit. Dan hasilnya kita letakkan seperti pada gambar ini, 580.000 dikurang 160.000, sisanya itu 420.000, lalu kita kurangkan lagi 280.000, dan hasilnya 140, lalu kita kurangkan lagi 140, hasilnya 0, lalu bertambah lagi di debit, hasilnya 650.000, dan hasilnya 650.000, begitu pun seterusnya. Sampai semua akun-akunnya kita pindahkan di buku besar. Di perlengkapan mesin jahit, perlengkapan mesin obras, modal, pendapatan usaha, beban sewa, beban utilitas, beban gaji. Nah, kalau kita udah selesai di buku besar, lalu kita lanjut ke neraca saldo. Jadi neraca saldo ini adalah akun-akun yang udah di buku besar tadi yang sudah kita jumlahkan saldo akhirnya, kita letakkan di bagian neraca saldo. Seperti kas,
senilai di debit 114.860. Kita lihat lagi di buku besarnya hasilnya. Saldo di buku besarnya yaitu nih 114.860.000 hasil akhirnya segini, dan kita letakkan di neraca saldonya pun segitu. Begitupun dengan piutang usaha 1.140.000 kita letakkan seperti itu juga di neraca saldo seperti ini. Jadi nanti hasil akhirnya harus balance antara debit dan kredit gitu. Dan hasil akhirnya adalah 205.600.000. Begitupun semuanya nih, kayak perlengkapan mesin jahit, model pemilik, perai, pendapatan, beban sewa, beban utilitas, beban gaji, semua kita letakkan di neraca saldo, yaitu hasil akhir saldo di buku besar gitu. Lalu kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Jadi di jurnal penyesuaian ini kita lihat tuh di soal, kita lihat di soalnya yaitu perlengkapan tersisa senilai 300.000. Nah, kita lihat perlengkapan tersisa senilai 300.000, kita lihat di neraca saldo, perlengkapan di debit yaitu 1.500.000. Dan yang tersisa adalah 300.000. Maka 1.500.000 kita kurangkan dengan sisa yaitu 300.000, maka hasilnya adalah 1.200.000. Maka di AJP-nya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 1.200.000. Lalu lanjut penyusutan mesin jahit dan mesin obras senilai 222.000. Jadi nah kita lanjut yaitu ke beban sewa senilai 1.750.000 dan sewa dibayar di muka 150.000. Kita lihat di soalnya itu sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Maka transaksi yang terjadi di AJP-nya yaitu seperti ini, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Lalu kita lanjut ke neraca lajur. Ini dia tampilan neraca lajur. Dia memanjang gitu. Oke guys, jadi aku jelasin dikit di sini. Neraca lajur itu adalah perpindahan dari akun-akun yang ada sebelumnya, kayak jurnal umum, buku besar, neraca saldo, AJP. Enggak buku besar, kayak neraca saldo, AJP, kita pindahin ke neraca lajur. Ini yang yaitu akun-akunnya dan neraca saldo nih. Neraca saldo ini ya, kita pindahin, ini neraca saldo, dari akun yang udah pernah kita buat di neraca saldo, kita pindahkan ke neraca lajur. Kita pindahin ke sini, lalu di AJP-nya pun begitu, kita pindahkan ke AJP, lalu di sebelahnya neraca saldo disesuaikan. Jadi neraca saldo disesuaikan ini adalah pengurangan antara neraca saldo dan AJP. Nih, kita pindahin aja nih. Di neraca saldo, kalau misalkan di AJP-nya nggak ada yang dikurangkan, maka hasilnya akan tetap sama di neraca saldo disesuaikan. Tapi kalau misalkan di neraca saldonya ada pengurangan atau penambahan di AJP, maka kalau misalkan di neraca saldonya terdapat pengurangan di AJP-nya, maka di neraca saldo disesuaikannya pun dikurangin. Kayak contoh 1.500.000 dikurang 1.200.000 yaitu 300.000. Nah, lalu nih di sini nih di neraca saldo 63 juta, lalu di AJP-nya dikurang 1.750.000 dan hasil di neraca saldo disesuaikannya 61.250.000. Begitupun seterusnya ya, ke bawah-bawahnya pun seperti itu sama aja. Kalau ada pengurangan di AJP maka dikurangkan saja untuk di neraca saldo disesuaikan. Dan hasilnya pun harus balance. Di AJP ini hasil ini dan ini harus balance nih. 3.170.000. Lalu di neraca saldo disesuaikannya pun semuanya harus balance ya. Tuh, lalu kita lanjut akun selanjutnya yaitu laba rugi. Nah, laba rugi ini adalah perpindahan dari neraca saldo, di mana kalau laba rugi ini kayak beban, itu seperti itu diletakkan di laporan laba rugi. Ya. Jadi kayak misalnya kayak beban, terus penyusutan itu kita letakkan di laporan laba rugi. Gitu. Lalu lanjut ke neraca. Nah, neraca ini adalah hasil dari semuanya, kecuali yang kita letakkan di laba rugi, kayak beban-beban itu. Penyusutan kita letakkan di neraca, dan laba rugi ini semua beban kita letakkan di laba rugi, dan neraca adalah sisanya. Yang bukan beban kita letakkan di neraca. Seperti itu, jadi hasilnya pun akan balance. Nah, ini kita lihat kenapa ini nggak balance antara di neraca ini, kenapa nggak balance ini, kenapa ini 194 dan ini 200 juta gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kita bisa tambahin aja. Jadi kalau mau balance tinggal kita tambahkan kekurangan dari hasil akhir itu, kayak nih misalkan 194 juta, sedangkan ini 200 juta, kita tinggal tambahkan aja hasil kurang ini berapa, 5.570.000, kita tambahkan aja, diletakkan di sini, lalu hasilnya di sini, nilai 220.000. Oke guys, lanjut kita ke laba rugi. Nah ini, jadi laba rugi ini itu semua yang ada di neraca lajur yang terdapat di laba rugi kita pindahkan ke sini. Kayak misalkan di pendapatan usaha hasilnya yang pokoknya semua yang terdapat di neraca lajur yang di kolom laba rugi itu kita pindahin ke akun laporan keuangan laba rugi. Jadi kayak gini transaksinya.
Hasilnya seperti ini, yaitu pendapatan usaha. Nah, pendapatan ini kita taruh di laba rugi juga nih, khusus di akun pendapatan operasional kayak usaha. Lalu ada juga beban operasional seperti beban gaji, beban aktivitas, beban papan, beban pengusutan. Lalu kita jumlahkan di akhir nih, semua beban kita jumlahkan yaitu senilai 9.420.000 dan pendapatan senilai 5.600.000. Lalu beban sewa beban operasional yaitu sejumlah 9.420.000. Lalu beban sewa administrasi seperti itu 1.750.000 kita jumlahkan yaitu, nah nih kita jumlah ini 9.420 ditambah 1.750.000 hasilnya yaitu 11.170.000 kita kurangkan dengan pendapatan, maka hasilnya yaitu 5.550.000 guys. Lanjut kita ke laporan perubahan modal. Ini laporan perubahan modal, kita bisa lihat di sini transaksinya yaitu nih bentar. Nah ini dia guys di laporan perubahan laporan modal. Jadi di sini modal Nona Saviola 1 April yaitu tadi di awal senilai 200 juta. Lalu laba rugi bersihnya yang sebelumnya kita bahas itu kan 5.570. Lalu price-nya itu 1.200. Nah, tinggal kita tambahin aja nih laba rugi dan price-nya kita tambahin, yaitu hasilnya adalah ini 6.770.830. Lalu kita modal 200 juta, kita kurangkan dengan hasil ini kenaikan penurunan modal yaitu 6.770.000 dan hasil akhirnya itu 193.226.166. Nah, ini guys, kalian bisa lihat sini. Seperti ini, nah, contoh laporannya. Lalu kita lanjut ke oke, guys, kita lanjut ke laporan neraca yaitu di mana terdapat aset dan kewajiban. Jadi di aset ini akun-akunnya itu kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Kita letakkan di aset lancar, lalu di aset tidak lancarnya itu ada peralatan mesin cuci, peralatan mesin cuci lagi, itu peralatan yang tadi itu jahitan sama obras gitu. Lalu ada akumulasi penyusutan dan akumulasi penyusutan mesin obras tuh. Nah, kita letakkan di aset tidak lancar dan aset lancar. Yang aset lancar kita jumlahkan, yaitu hasilnya ini 180.500.000 dan di aset tidak lancarnya itu nah kita letakkan di totalnya yaitu sama hasilnya balance antara aset dan kewajiban. Lalu kita lanjut ke jurnal penutup. Jurnal penutup ini isinya adalah pendapatan, beban, modal, dan price. Dan lawan itu besar laba rugi. Jadi seperti ini kita lihat di pendapatan senilai ya. Nah ini guys, jadi di pendapatan yaitu 5.600.000. Dari hasil laba ruginya pun seperti itu. Lalu di beban terdapat beban gaji, beban mobilitas, beban penjualan, beban sewa, beban perlengkapan. Itu kita letakkan di kredit dan lawan ini adalah ikhtisar laba rugi senilai 11.170. Begitupun dengan modal dan price itu sama seperti ini. Kita bisa lihat modal pada ikhtisar laba rugi dan modal pada price. Dan hasilnya 23.541.668. Dan balance harus balance ya. Kalian bisa lihat di sini. Itu. Jadi lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, di neraca saldo setelah penutupan, akun-akunnya itu ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penginap peralatan, dan modal. Nah, kalian bisa pindahin aja dari hasil akhir tadi yang ada di laporan neraca lajur itu. Hasil akhirnya ini kita bisa letakkan di sini. Kalian bisa lihat ini. Nah, kayak gini. Kalian bisa tambahkan yang di debit kalian letakkan akun-akun ini dan yang di kredit adalah ini. Jadi kayak gini guys. Terus jumlahnya pun balance sama antara debit dan kredit. Tuh jelas ya. Lalu ke jurnal pembalik. Nah, itu dia penjelasan di bulan April. Lalu kita akan lanjut ke bulan Mei. Oke, langsung aja kita cek di video sebelah ini, setelah ini ya. Oke.